Salam damai sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada. Kiranya berkat Tuhan selalu menjadi bahagian saudara, baik secara pribadi, keluarga, ataupun jemaat saudara. Pada kesempatan perjumpaan kali ini kita akan mempelajari buku Daniel pasal yang pertama. Tentunya dengan bantuan Roh Kudus, maka kita akan dituntun untuk memahaminya dengan baik dan benar untuk pertumbuhan kerohanian kita. Mari kita mulai dalam Daniel 1 ayat yang pertama dan yang kedua. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Ayat 1 dan 2 ini memberikan suatu gambaran, dua peristiwa, yaitu ayat pertama narasi peristiwa sejarah, di mana Raja Nebukadnezar datang ke Yerusalem lalu mengepung dan menaklukkan kota Yerusalem beserta raja dan rakyatnya. Kedua, menyajikan dimensi spiritual, di mana di sini kita lihat Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian perkakas-perkakas di rumah Allah ke rumah dewa Raja Nebukadnezar atau perbendaharaan dewa Raja Nebukadnezar. Nah, mari kita lihat tema sentral dari kitab Daniel pasal pertama. Kita lihat tadi ayat 1 dan 2 menunjukkan peristiwa dari dua sisi konflik atau pertikaian. Jadi dua sisi konflik pertikaian itu terjadi antara dua raja, Raja Yoyakim versus Nebukadnezar. Dua dewa, dua Allah, Yahweh, bangsa Yahudi, orang Yahudi, versus Marduk, ya, dewa Babylon. Dua kota, kota Yerusalem dan kota Babylon. Dua Ka'bah, Ka'bah Allah di Yerusalem dan Ka'bah dewa Marduk. Dan dua bangsa, bangsa Yahudi dan bangsa Babylon. Jadi ayat 1 dan ayat 2 ini ya menunjukkan dua peristiwa dari dua sisi konflik pertikaian, baik secara jasmani maupun secara spiritual. Menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya dalam pasal ini, ya, bagaimana mungkin Tuhan mengizinkan umat Tuhan, orang benar seperti Daniel ditawan ke Babel bersama dengan orang-orang yang tidak benar? Bagaimana mungkin Tuhan mengizinkan kota Allah ditaklukkan oleh Raja Babel, Nebukadnezar? Bagaimana mungkin rumah Allah, Ka'bah Allah, ya, diambil, ya, atau dirampok barang-barangnya lalu dibawa ke rumah dewa bangsa kafir, dewa Marduk? Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul dalam pemikiran saudara. Ya. Meskipun peristiwa itu atau penawaran Daniel dan kawan-kawannya, orang benar, tampaknya merupakan kutukan, tetapi itu sebenarnya merupakan berkat terselubung seperti penderitaan Yusuf. Waktu dia dijual oleh saudara-saudaranya ke pedagang-pedagang Ismaili, ya, dan pedagang-pedagang ini membawa Yusuf ke Mesir dan dijualnya Yusuf di Mesir. Dan kita tahu setelah dari dijual kepada Potifar, akhirnya dia menjadi orang yang berhasil di Mesir, yang mengendalikan perekonomian Mesir, katakanlah demikian. Kemudian penawaran Daniel itu membawa pengetahuan tentang Allah yang benar kepada kerajaan dan raja terbesar yang pernah ada di dunia, ya, kerajaan terbesar, ya. Babylon terkenal dengan taman gantung, ya, raja yang terbesar yang pernah ada di dunia. Kemudian, lalu firman Allah dalam kitab Daniel diberikan saat Daniel berada dalam tawanan Babel atau dalam pembuangan di Babel. Jadi kita lihat, ya, walaupun dalam penderitaan, tetapi maksud Allah, rencana Allah masih berjalan sebagaimana mestinya. Nah, dalam peristiwa ini, pasal 1, ya, buku Daniel, nampaknya Nebukadnezar lebih unggul
ya, Raja Nebukadnezar dan dewanya, Dewa Marduk, tampaknya lebih kuat daripada Raja Yoyakim, Raja Yehuda, dan Tuhannya Raja Yoyakim, yaitu Yahweh. Tapi Daniel 1 ayat 2 ya, mengungkapkan Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda kepada Nebukadnezar. Artinya, ya, kerajaan Allah, umat Allah ditawan itu atas kehendak Allah. Ya, karena umatnya sebagian besar tidak setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan izinkan peristiwa itu terjadi. Tuhan izinkan umat Allah, kota Allah, Ka'bah Allah, ya, dirusakkan oleh bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa kafir. Ini menyingkapkan tabir dan menunjukkan bahwa Nebukadnezar menang hanya karena Tuhan mengizinkannya, akibat bangsa Israel yang pada umumnya sudah tidak setia kepada Allah. Daniel harus berakhir sebagai tawanan ke Babel karena Tuhan memiliki rencana pekerjaan yang sangat penting baginya di sana, termasuk umat Allah di akhir zaman ini. Tuhan punya rencana buat saudara dan saya di akhir zaman ini. Hal itu pasti terlaksana atau hal itu pasti digenapi seperti dalam kehidupan Daniel dan Yusuf. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi firman Tuhan katakan, ya, rencana Allah dapat terjadi kepada Daniel dan Yusuf, demikian juga kepada saudara dan saya di akhir zaman ini. Nah, dalam penawaran tersebut, Raja Nebukadnezar dalam beberapa hal, beberapa cara berusaha bahwa dia yang mengendalikan peristiwa yang terjadi, dan katakanlah sejarah yang terjadi seolah-olah dia yang mau bentuk. Ya, contohnya seperti, mari kita lihat ya, dalam Daniel 1 ayat 4. Ya, mari kita lihat bagaimana dia berusaha untuk mengendalikan peristiwa yang akan menjadi sejarah. Daniel 1 ayat 4 mengatakan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Kita tahu bahwa raja telah memasukkan Daniel dan teman-temannya dalam satu sistem pendidikan Babylon. Itu adalah salah satu cara untuk mencuci otak orang-orang Ibrani, yaitu Daniel dan teman-teman yang lain, ya, yang terbaik dengan pendidikan dan kebudayaan dunia Babylon. Jadi kita lihat bagaimana cara Nebukadnezar menunjukkan bahwa dia mau mengendalikan peristiwa atau sejarah. Kemudian di situ di dalam pasal 1 ya, kita lihat sini orang Kasdim, ya, kalimat orang Kasdim. Orang Kasdim ini atau dalam pengertian lain Kasulim adalah kasta imam dari peramal yang merasa bahwa mereka dapat melihat masa depan di bintang-bintang. Mereka ini adalah juru bicara resmi agama di Babylon. Katakanlah seperti di negara kita ada departemen agama yang mengurus agama. Nah, mereka inilah yang apa? Yang menjadi juru bicara pemerintah di Babel. Ya, dan cara mereka itu dikatakan melihat masa depan di bintang-bintang, seperti Yesaya 47 ayat 13 mengatakan, engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang, dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Jadi ini para peramal, ya,
memiliki peran penting di Babylon yang menjelaskan atau membantu raja ya untuk menyatakan apa yang akan terjadi. Ini menggambarkan metode ramalan orang Babylon yang dibenci Tuhan. Raja ingin mencuci otak Daniel dan teman-temannya dengan meminta mereka mempelajari agama Babylon, kebudayaan Babylon, filsafat Babylon, dan bahasa Babilonia. Ya, adalah niat raja untuk menyebabkan perubahan paradigma atau cara berpikir orang Ibrani. Daniel dan teman-temannya katakanlah demikian. Ya. Namun kenyataannya Anda bisa lihat di dalam Daniel pasal 2, ya, yang akan kita pelajari, bagaimana mimpi raja tidak bisa dijelaskan oleh orang Kasdim. Ya, orang Kasdim tidak bisa membaca pikiran Raja Nebukadnezar. Dan kita tahu dalam Daniel 2 hanya Daniel yang bisa menyampaikan solusi atau jawaban dari pertanyaan Raja Nebukadnezar, karena Daniel memiliki percaya dan bergantung kepada Yahweh, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mengetahui. Selain pendidikan, raja mengganti nama-nama mereka. Nebukadnezar mengubah nama-nama orang Ibrani yang memiliki makna, hingga menunjukkan bahwa niatnya untuk mengubah karakter mereka. Jadi nama-nama orang Ibrani seperti Daniel ini, ya, dirubahnya agar karakteristik Ibraninya bisa hilang, diganti dengan nama yang bersifat Babylonian, sehingga identitas umat pilihan itu bisa hilang karena nama. Ya. Nah, dalam Alkitab, pemberian nama adalah tanda atau otoritas seseorang yang memberikan nama kepada seseorang atau sesuatu. Misalnya kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 19, ketika Allah selesai menciptakan sesuatu, maka Allah mengatakan petang dan pagi. Allah yang memberikan nama petang dan pagi. Demikian juga dalam Kejadian 5 ayat 2. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah memberikan nama kepada mereka itu manusia. Jadi di sini dikatakan ungkapan atau ekspresi dalam memberikan nama digunakan secara eksklusif. Contoh lain, ketika Tuhan memberikan nama tempat untuk mendirikan Ka'bah, Ulangan 12 ayat 35, artinya Tuhan berikan secara khusus, ini tempatnya akan dirikan Ka'bah di mana nama Dia disebutkan. Jadi hanya Tuhan yang berhak mengubah nama, karena hanya Tuhanlah yang bisa mengubah karakter. Jadi sekali lagi hanya Tuhan yang berhak mengubah nama, karena hanya Tuhan yang bisa mengubah karakter seseorang. Jadi bangsa pilihan atau umat Allah, bangsa Ibrani, orang Yahudi, memberikan nama kepada anaknya itu dengan maksud agar nama itu mewakili karakter pribadi dari anak tersebut. Ya. Nah, mari kita lihat contohnya, ya. Hanya Tuhan yang bisa mengubah nama. Jadi kalau kita mengubah nama, bisa mengubah karakter seseorang, khususnya bangsa Yahudi pada saat itu. Contohnya Kejadian 32 ayat 28. Ketika Yakub bergumul, namanya Yakub bergumul, ya. Lalu dia menang dalam pergumulan itu, lalu namanya diganti, bukan lagi Yakub tetapi Israel, karena dia telah bergumul baik dengan manusia maupun dengan Allah secara spiritual, sehingga namanya lagi Israel, dia menang. Nah, itulah kita lihat, ya, mewakili karakter. Nama itu mewakili karakter seseorang yang melekat pada pribadi orang tersebut. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata El berarti Tuhan. Kata Yah adalah singkatan dari Yahweh. Jadi ketika kita menemukan nama seperti Elia, itu berarti Tuhanku adalah Yahweh. Nah, nama Daniel dan teman-temannya diubah menjadi nama yang menggambarkan dewa Kasdim, ya, Babylon, dewa Babylon, agar menuntun mereka kepada penyembahan dewa Marduk.
Nama-nama yang diberikan oleh orang tua Ibrani kepada anak mereka sangat penting, karena itu menunjukkan karakter yang akan diharapkan oleh orang tua mereka terjadi pada anak mereka. Seringkali itu menunjukkan ciri-ciri karakter yang ingin dilihat orang tua untuk dikembangkan pada anak. Tetapi, pangeran yang bertanggung jawab atas pemuda tawanan itu memberikan kepada Daniel nama lain, ya, dan teman-temannya, seperti Daniel namanya Belsasar, kepada Hanaya, ya, diberikan nama Sadrak, kepada Misael dinamakan Mesak, dan Asaria dinamakan Abednego. Nah, nama-nama ini menghilangkan ciri atau identitas keibranian mereka yang merupakan gambaran karakteristik umat pilihan atau umat Allah. Mari kita lihat. Nama Daniel berarti Tuhan adalah hakimku. Ini nama diubah menjadi Belsasar, ya, yang berarti Semongabel melindungi. Jadi kita lihat ini perubahan, ya, untuk menghilangkan ciri-ciri mereka dirubah, ya, diberikan nama yang bersifat yang kebabilonian, sehingga ciri-ciri umat Allah, ya, keibranian mereka itu hilang. Kemudian nama Hananya berarti rahmat Yahweh. Nama ini diubah menjadi Sadrak yang berarti perintah dari aku. Lalu nama Misael berarti siapa Tuhan itu? Nama itu diubah menjadi Mesak yang berarti siapakah aku? Dan yang terakhir nama Asaria berarti pertolongan Yahweh. Nama itu diubah menjadi Abednego yang berarti pelayan Nabu. Di sini jelas bahwa raja mengubah nama-nama orang Ibrani ini, Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, agar kelihatan layak bagi Daniel dan teman-temannya ini untuk menghormati dewa Babylon sebagai pengganti dewa surga, sebagai pengganti Yahweh, Allah Sang Pencipta. Sehingga identitas umat Allah itu hilang karena adanya pergantian nama. Daniel dan ketiga temannya tidak pernah mengakui supremasi para dewa Babylon. Daniel pasal 2 sampai dengan pasal 6 jelas mengungkapkan bahwa mereka tetap setia kepada Yahweh sepanjang hidup mereka. Daniel dan teman-temannya tidak pernah menggunakan nama Babel mereka untuk menyebut diri mereka sendiri atau untuk memanggil temannya sendiri dengan nama Babylon. Mereka tidak pernah menggunakan nama tersebut untuk memanggil satu dengan yang lainnya. Mereka selalu menggunakan nama Ibrani mereka. Anda bisa baca dalam Daniel 7 ayat 28 dan Daniel 8 ayat 1, 15 dan 27, dan Daniel 10 ayat 2 dan 7. Juga Tuhan tidak pernah memanggil mereka dengan nama Babel mereka. Meskipun Daniel dan teman-temannya belajar di sekolah Babel, mereka tidak membiarkan diri mereka dicuci otak mereka. Mereka tidak menggunakan metode ramalan Babylon seperti yang terjadi dalam Daniel pasal 2. Mereka selalu mencari Tuhan dalam doa mereka. Anda bisa lihat dalam Daniel 2 ayat 17-18 dan Daniel 6 ayat 10. Karena alasan ini, cara kehidupan spiritual mereka, kerohanian mereka, ya, Daniel dan teman-temannya dianggap orang buangan yang tidak taat kepada perintah raja. Ya. Kita lihat dalam Daniel 3 ayat 8 sampai 12. Ya, di mana didapati orang Kasdim, ya, orang Kasdim atau Kasdim ini melihat ketiga teman Daniel tidak mau sujud menyembah patung. Demikian juga Daniel pasal 6. Daniel, ya, tetap setia berdoa kepada Allahnya, Yahwehnya yang hidup, yang mengarah, berkiblat ke Yerusalem. Mereka adalah orang yang setia, ya, kepada Allah mereka. Selain pendidikan dan nama, raja juga mengubah menu makanan mereka. Nebukadnezar berusaha untuk mempengaruhi Daniel dan teman-temannya
dengan menetapkan bagi mereka makanan ala Babylon. Seperti dalam Daniel 1 ayat 5. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja. Dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Jadi raja yang menentukan menu apa yang harus mereka makan. Ya. Yang mereka makan, yang ditetapkan oleh raja sesuai dengan apa yang raja makan. Dan kita tahu, ya, sejarah, Anda bisa baca sejarah, ya, bahwa cara bangsa Babylon, ya, menyembelih hewan, ya, mempersiapkan makanannya itu tidak seperti bangsa Yahudi, orang Israel. Katakanlah demikian, ya, contohnya, ya, seperti khususnya hewan yang halal, ya, daging. Ya. Orang Israel makan daging itu memakan daging yang tidak mengandung lemak dan darah. Nah, saudara bisa bayangkan, ya, lemak dan darah. Lemak itu, ya, apabila daging dimasak, dibakar atau dipanggang, aromanya itu menyengat hidung, ya, membuat nafsu makan. Katakanlah demikian. Nah, orang Yahudi atau bangsa Israel itu tidak makan daging yang memiliki darah dan lemak, dan itu dilarang dalam Alkitab untuk binatang yang halal. Ya. Bagaimanapun dalam kehidupan bangsa Babylonian, praktik itu tidak dilakukan. Ya. Mereka tidak seperti bangsa Yahudi yang istilah sekarang kita kenal, ya, daging kosher. Ya. Dengan menunjukkan makanan pengganti, raja berusaha menggantikan Tuhan yang semula menetapkan makanan manusia. Mari kita lihat, ya, makanan asli manusia yang ditentukan oleh Allah, oleh Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 9. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu, tumbuhan yang berbiji. Jadi itu makanan yang disediakan oleh Allah bagi manusia pertama kali, ya, dengan maksud baik tentunya, ya, terdiri dari air untuk diminum dan buah-buahan untuk dimakan. Itu adalah pola makan vegetarian yang sehat. Ungkapan itulah akan menjadi makananmu dalam Kejadian 1 ayat 9 ini sama dengan Daniel 1 ayat 15, ayat 5 yang kita baca tadi, di mana dalam tanda kutip raja menetapkan bagi mereka, ya. Jadi raja yang menentukan kepada Daniel dan kawan makanan yang harus dimakan, makanan mereka. Dengan kata lain, Nebukadnezar mengambil alih hak prerogatif Tuhan dalam menentukan makanan kepada manusia. Ia menyediakan makanan yang berbeda dari yang semula ditentukan Allah bagi manusia. Jadi raja berusaha untuk menjalankan hak prerogatif sang pencipta alam semesta ini, yaitu Allahnya Daniel, Allah Yahweh. Ya. Daniel dan teman-temannya menolak makanan ala Babel, ya. Seperti dalam Daniel 1 ayat 8, ya. Sebaliknya mereka meminta air dan nadi. Ya. Kalau Anda baca nadi, mencari di dalam kamus, maka nadi ini adalah benih dari kelompok tanaman seperti kacang polong, buncis, dan lentil yang digunakan sebagai bahan makanan dari tanaman yang menghasilkan biji tersebut. Pena Inspirasi menulis di dalam Testimonies for the Church buku keempat halaman 515, ya. Kejernihan pikiran dan keteguhan niat Daniel, kekuatan kecerdasannya dalam memperoleh pengetahuan sebagian besar disebabkan oleh kesederhanaan makanannya yang berhubungan dengan kehidupan tuanya, kehidupan kerohaniannya. Jadi makanan itu menentukan kemampuan seseorang di dalam apa? Cara berpikir, pengetahuan, kecerdasan. Pena Inspirasi menulis, Daniel dan teman-temannya unggul secara fisik, ya,
Daniel 1 ayat 15 sampai dengan ayat 20 Anda bisa baca ya. Daniel unggul secara fisik, mental, dan spiritual. Daniel dan ketiga teman-temannya tidak pernah mengakui supremasi para dewa Babylon. Sekali lagi, seperti dalam pasal 2 dan sampai dengan pasal 6, dengan jelas mengungkapkan bahwa mereka tetap setia kepada Yahweh sepanjang hidup mereka. Daniel dan teman-temannya tidak pernah menggunakan nama mereka untuk menyebut mereka sendiri, untuk memanggil kawan mereka sendiri, ya, atau menggunakan nama mereka untuk memanggil satu dengan yang lainnya. Sekali lagi, Daniel dan teman-temannya tidak pernah menggunakan nama Babel untuk memanggil satu dengan yang lainnya menggunakan nama Babel. Dari uraian buku Daniel yang singkat dan sederhana ini, tentunya kita harapkan dengan tuntunan Roh Kudus, apa rangkuman yang bisa saudara dan saya dapatkan atau simpulkan. Saya akan membagikan beberapa, dan saudara pun di rumah bisa membuat satu rangkuman dari Daniel pasal 1 ini. Pertama, kesukaran-kesukaran yang terjadi dalam kehidupan umat Allah dapat terjadi atas izin Allah. Artinya itu diperkenankan oleh Allah untuk terjadi kepada umatnya. Dan Allah menggunakan kesukaran-kesukaran tersebut untuk tujuan keselamatan umat manusia. Artinya umat Allah menjadi saluran berkat keselamatan bagi manusia, bagi orang-orang yang lain. Nama, pendidikan, makanan, kebudayaan dapat menjadi satu cara untuk mengubah kepribadian seseorang. Namun bagi umat Allah yang setia, Daniel dan kawan-kawannya, prinsip-prinsip kebenaran Allah yang utama adalah kehidupan mereka. Dan mereka memiliki komitmen penuh kepada Allah semesta langit dan bumi. Pengalaman kehidupan spiritual Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria akan terulang kembali pada akhir zaman menjelang kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Dan itu akan dialami oleh umat-umat Tuhan, umat Allah di akhir zaman ini. Oleh sebab itu, bagaimana pengalaman Daniel bisa menghadapi masalah tersebut, dan dengan bantuan Tuhan Allah, ya, mereka bisa melewati pergumulan kehidupan tersebut. Dengan terang rahasia keberhasilan Daniel dan kawan-kawannya. Di sini ada beberapa, ya, keberhasilan Daniel. Secara pribadi, dia tidak bisa memenangkan pertempuran ini atau pergumulan ini, tetapi karena campur tangan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita lihat. Pertama, doa yang sungguh-sungguh dan terus-menerus. Anda bisa lihat dalam Daniel pasal 2, 6, dan 9. Kemudian, Daniel adalah seorang pelajar kitab suci yang rajin. Daniel 9 ayat 1-2. Ya, Daniel berdiri sebagai saksi yang setia bagi Allah. Daniel 1 pasal 3 dan pasal 6. Daniel bersahaja dalam segala hal. Daniel 1. Jadi kita lihat sini, berdoa terus-menerus bersungguh-sungguh, belajar Alkitab, menjadi saksi. Saksi Allah. Dan kehidupan yang bersahaja, kehidupan yang sederhana, ya, menunjukkan karakteristik dari umat Allah. Jadi di akhir zaman ini, umat Tuhan harus berhati-hati. Kita harus terus-menerus berdoa, mempelajari Alkitab, dan menjadi saksi. Dan kehidupan bersahaja, kehidupan sederhana yang harus ditunjukkan dalam kehidupan kita sebagai umat yang setia di zaman. Daniel berdiri teguh pada prinsip-prinsip kebenaran Allah, sehingga mereka dapat memperkenalkan Allah yang benar kepada bangsa Babylon. Demikian saudara saya. Kita harus berdiri teguh pada prinsip-prinsip kebenaran, sehingga kita bisa menyatakan kebenaran kepada lingkungan kita, kepada orang-orang. Allah memberkati Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Terlebih lagi, mereka menjadi saluran berkat keselamatan.
Melalui pelayanan mereka, Daniel dan kawan-kawan, Nebukadnezar ditobatkan kepada Tuhan Allah yang benar, mengakui Allah yang benar. Tuhan menggunakan Daniel untuk mengungkapkan penggenapan nubuatan umatnya dalam pembuangan selama 70 tahun yang berakhir masa tersebut, dan akhir dari masa tersebut seperti yang dinubuatkan Nabi Yeremia pasal 25 ayat 11. Jadi saudara-saudara, itulah rangkuman dari pelajaran buku Daniel pasal yang pertama secara sederhana. Dengan tuntunan Roh Kudus, maka firman ini akan menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya, dapat menguatkan iman percaya saudara dan saya dimanapun saudara berada, hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Amin.